Sistem Necromancer, bab 546 sampai dengan 550. Bab 546 menantikan penampilanmu. Kalau tidak tertulis, mungkin memang tidak ada. Qi Hancai berdiri dan menuangkan segelas air untuknya. Wu Heng melihat daftar itu lagi dan berkata, 50 senapan runduk, 100 senapan mesin berat, 2000 peluru senapan mesin, dan 500 granat. Itu saja untuk saat ini. Qi Hancai kembali ke meja, mengambil selembar kertas dan mulai mencatat. Wu Heng mengembalikan daftar itu kepadanya, tentukan ini dulu, lalu tanyakan tentang harga jual berbagai cetak biru mesin produksi senjata, lalu minta mereka menambahkannya ke dalam daftar. Oke, Qi Hancai menyimpan kertas berisi catatan itu. Bagaimana kabar tim penyelamat? Apakah mereka jujur? Tanya Wu Heng. Wu Heng masih waspada terhadap orang-orang ini. Konon mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa ke jalan menuju pabrik militer. Tetapi tidak dapat dikesampingkan kemungkinan bahwa apa yang dikatakan orang-orang di radio itu merupakan upaya untuk menyeret Wu Heng ke dalam air. Qi Hancai duduk di sampingnya. Mereka semua cukup jujur dan makan sama seperti kita. Lagi pula, kita punya akses listrik gratis di sini dan bahkan pemanas listrik di musim dingin. Tidak akan sulit untuk mempertahankan beberapa dari mereka jika kita sedikit saja membujuk mereka. Dalam 2 hari terakhir, Qi Hancai juga meminta seseorang untuk menanyakan tentang kehidupan asli tim penyelamat. Makanan didistribusikan berdasarkan kuantitas. Jumlahnya memang tidak bisa dikatakan minimum, tetapi tidak cukup untuk memberi makan orang. Tidak ada listrik atau pemanas, kami hampir seperti orang primitif. Lingkungan tempat tinggalnya jauh lebih buruk daripada di sini. Itu bagus. Qi Hancai melanjutkan, apa yang terjadi terakhir kali menjadi pengingat bagi kita. Aku telah menempatkan penjaga di beberapa rute pabrik. Jika ada yang mendekat, atau jika ada segerombolan zombie, mereka bisa melapor kembali terlebih dahulu. Bagus. Seharusnya kita sudah mendirikan pos jaga sejak lama. Jalan di luar pabrik juga sedang dibangun kembali, dan lampu jalan di area tertentu di luar pabrik sedang dialihkan agar dapat menyala di malam hari dan dapat dilihat lebih jauh. Qi Hancai dan yang lainnya jelas telah mengadakan pertemuan dan membuat pengaturan terperinci untuk situasi di sekitarnya. Wu Heng merasa lampu jalan tidak diperlukan. Para penjaganya semuanya kerangka, jadi ada lampu di malam hari atau tidak terlalu jadi masalah. Namun kini listrik sudah cukup, dan yang perlu dilakukan hanya memulihkan lampu jalan di sebagian jalan di luar, jadi ini bukan masalah besar. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Baiklah, Qi Hancai tersenyum ketika melihat semua orang setuju dengan idenya. Itu semua tentang pabrik. Wu Heng lalu bertanya, terakhir kali aku meminta Li Yahong untuk mengirim semua kerangka hasil transformasi zombie cacat ke sini. Bagaimana? Kita sudah sampai. Kita ada di hutan di belakang pabrik, jawab Qi Hancai. Ayo, bawa aku melihatnya. Keduanya berjalan keluar asrama bersama dan menuju ke area hutan di luar pabrik. Pria besar dan pria kedua yang mengenakan baju besi, serta sejumlah besar kerangka yang berubah dari zombie cacat, memenuhi seluruh ruang terbuka. Ini adalah kerangka yang berubah dari zombie yang cacat. Di antara semuanya, yang utama adalah kerangka cacat tipe kekuatan level 2 dan 3, termasuk kerangka besar dan kerangka perayap. Komandan, tengkorak besar tidak termasuk. Masih tinggal di berbagai tempat, bertanggung jawab membantu para penyintas mengelola kerangka biasa. Mereka semua ada di sini, totalnya 220. Aku tidak menyangka kita telah membunuh begitu banyak zombie cacat, kata Qi Hancai di sampingnya. Ya, cukup banyak. Wu Heng melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul entah dari mana di sisinya, dan pintu batu terbuka, memperlihatkan kamar tidur mewah di dalamnya dan sumber air panas di tengah rerumputan. Kemudian, pemandangan di dalam mulai berubah. Semua barangnya lenyap, meninggalkan gua prajurit yang sederhana dan kosong. Semua orang masuk dan bersiap. Saat perintah diberikan, semua kerangka cacat itu mengambil tindakan.
Mereka saling mendorong dan berjalan ke gua prajurit di simen. Begitu masuk, semua orang berdiri diam. Wu Heng meminta beberapa kerangka yang berdesakan untuk minggir beberapa jarak, lalu mematikan teknik mansion. Segalanya menghilang. Qi Hancai membelalakkan matanya dan melihat ke sana kemari beberapa kali ke tempat Wu Heng dan gua prajurit menghilang. Kekuatan baru. Ini pastinya merupakan kekuatan supranatural baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Markas besar masih membujuk kami untuk menyumbangkan darah orang-orang dengan kemampuan khusus agar kemampuan mereka dapat berkembang lebih baik. Candaan. Kekuatan supranatural yang dimiliki oleh pemimpin kita mungkin paling lengkap dan beragam. Kami juga menggunakannya untuk membantu pengembangan. Ayo kembali. Setelah menyingkirkan kerangka yang cacat itu, Wu Heng melanjutkan. Qi Hancai mengikutinya dari belakang dan berjalan menuju bagian belakang bersama-sama. Sore harinya, keduanya makan siang di kafetaria. Qi Hancai berbisik dan memperkenalkan beberapa personel penting dari tim penyelamat provinsi dan regional. Termasuk beberapa manajemen, pemimpin tim dan personel teknis Tiancheng Group. Wu Heng makan sambil mendengarkan perkenalan Qi Hancai. Ada banyak orang dari tim penyelamat provinsi dan regional, tetapi saya tidak bertemu dengan wajah-wajah yang saya kenal. Satu-satunya hal yang patut dipuji tentang pelarian tim penyelamat kali ini adalah mereka tidak menyerah pada orang-orang biasa. Meski konvoi dibagi dalam beberapa kelompok, semua orang tetap ikut serta. Setelah makan siang, keduanya kembali ke asrama. Qi Hancai melepas mantelnya, memperlihatkan sweater turtleneck putih di baliknya. Dadanya membusung dan perutnya rata. Dia mengumpulkan rambutnya, wajahnya agak merah, dan berkata, "Aku akan mandi. Jangan khawatir, kita punya banyak waktu sebelum gelap." Wu Heng juga melepas mantelnya. Wajah Qi Hancai menjadi semakin merah. "Ya." Wu Heng duduk di tepi tempat tidur, menunggu Qi Hancai sambil memikirkan rencana masa depannya. Jika semuanya berjalan lancar, Treasure Island akan dapat menyelesaikan pasokan listrik dalam beberapa hari ke depan. Pada saat itu, beberapa rantai produksi juga dapat dibangun di pulau itu. Penelitian dan pengembangan serta desain peralatan produksi memerlukan sejumlah personel profesional untuk diselesaikan, dan mereka yang berasal dari Tiancheng Group harus tetap tinggal. Dalam 2 hari terakhir, Qi Hancai telah berusaha untuk memenangkan hati orang-orang ini. Jika mereka masih tidak mau tinggal, Wu Heng akan memaksa mereka untuk tinggal. "Datanglah dan rancang mesin produksi untuk pihak Anda sendiri." Saat dia sedang berpikir, pintu kamar mandi terbuka. Qi Hancai keluar berbalut jubah mandi putih. "Kamu mau mandi lagi? Tunggu aku." Wu Heng melepas pakaiannya dan berjalan ke kamar mandi. "Ya." Qi Hancai mengangguk, berlutut di tempat tidur, dan mulai merapikan tempat tidur. Wu Heng pergi ke kamar mandi dan mandi cepat. Ketika dia keluar lagi, Qi Hancai berdiri dan bergerak mendekat. Keduanya pun menyatu dan saling membelai. "Kemarilah dan berbaring." Qi Hancai menariknya untuk berbaring di tempat tidur. Qi Hancai melonggarkan jubah mandinya, memperlihatkan tubuhnya yang indah dan rupawan. Dengan kaki putih telanjang, dia berjalan vertikal ke atas tembok di satu sisi. Berjalanlah sampai ke atap, di atas tempat Wu Heng berbaring. Tubuhnya tergantung terbalik, kedua kakinya mencengkeram. Langit-langit dengan erat, Wu Heng menatapnya. "Pertunjukan macam apa ini? Ada yang di luar jangkauan," kata Qi Hancai sambil mendongak. Wu Heng menatap Qi Hancai yang tergantung terbalik, meletakkan bantal di belakangnya, di pinggangnya, dan bergerak maju sedikit. Qi Hancai tersipu, menjulurkan lidah merahnya yang lembut, menjilatinya dengan lembut, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Langkah kaki yang tergantung di langit-langit bergerak dan mulai berputar perlahan. Hari sudah senja ketika kami kembali ke Treasure Island. Wu Heng turun dari lantai atas. Gadis kucing kecil, Robey, melompat dan melambaikan tangan. "Tuan, waktunya makan." "Ya." Wu Heng berjalan menuju meja makan. Makan malamnya cukup mewah, dan beberapa orang duduk bersama, makan dan mengobrol. Envier mengunyah pelan dan berkata, "Tuan,
Lampu jalan sudah menyala, tapi sepertinya rusak. Tidak bersinar seperti di kota Rentam. Dalam 2 hari terakhir, tukang listrik skeleton dan tim teknik pulau memasang tiang listrik dan lampu jalan di area tengah. Bersiaplah untuk melengkapi pasokan listrik untuk Treasure Island nanti. Ini berbeda dengan yang di Rentam City. Anda akan melihat hasilnya dalam beberapa hari, jelas Wu Heng. Oh, kukira itu rusak setelah dipasang. Tidak rusak, nanti juga kelihatan. Efeknya lebih bagus daripada yang di Rentam City. Benarkah? Aku mulai menantikannya, kata Envier sambil tersenyum. Setelah makan malam, para pembantu beristirahat dan pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih. Wu Heng berada di ruang belajar, membuka teknik peti mati bumi yang diperolehnya terakhir kali. Lalu mengobrol dengan kedua hantu itu, dengan santai, dan tanyakan pada Glenda apakah dia punya keinginan lainnya. Namun setelah dibicarakan, ternyata keinginan terakhir Glenda sebenarnya adalah membakar suaminya sampai mati. Wu Heng bertanya tentang penampilan dan nama suaminya. Ambil selembar kertas dan tuliskan sehingga Anda dapat menyelidikinya saat Anda mendapat kesempatan. Larut malam, Wu Heng kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi, setelah sarapan, Wu Heng berdiri di halaman. Tongkat di tangannya memadatkan mantra. Elemen tanah di bawah kakinya mulai mendidih, secara bertahap membentuk peti mati tanah tegak di sepanjang tubuhnya, membungkus tubuhnya. Kemudian, peti mati tanah yang membawanya mulai bergerak turun perlahan, terbenam di dalam tanah. Hanya jejak samar yang terlihat di lokasi tenggelamnya, yang tidak begitu kentara. Wu Heng disegel dalam peti mati tanah, dikelilingi oleh kegelapan, dan peti mati yang sempit itu juga membatasi pergerakannya. Udara mulai menipis dan bernafas menjadi sulit. Setelah menunggu beberapa saat dan menyesuaikan mantranya, peti mati tanah itu mulai perlahan naik ke tanah dan kemudian runtuh. Penglihatan kembali. Wu Heng berbalik dan melihat Minnie, Annette dan Robey, masing-masing memegang sekop. Bab 547 Mengapa menghidupkannya kembali? Ada apa? Tanya Wu Heng. Minnie bertanya, Guru, apakah Anda baik-baik saja? Wu Heng menepuk kepala orang lain dan berkata, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Apa sebenarnya kegunaan mantra baru ini? Tanya Minnie penasaran. Wu Heng berpikir sejenak, pada saat kritis, aku bisa bersembunyi atau menyergap musuh. Oh, menurutku itu masih kurang berguna. Satu keterampilan lagi, mungkin akan berguna suatu hari nanti. Ya, Guru benar. Ledakan gelombang. Ketika beberapa orang tengah mengobrol, terdengar ketukan di gerbang. Minnie berjalan cepat untuk membuka pintu, berbalik dan berteriak, Tuan, Butler Silagui ada di sini. Lalu, dia masuk bersama Silagui. Mengapa kau memikirkanku? Wu Heng berjalan mendekat. Silagui berkata, bajak laut telah muncul di laut. Aku di sini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Bajak laut baru terbentuk, tanya Wu Heng. Keduanya berjalan ke ruang tamu bersama dan duduk di sofa. Annette, si kelinci bertelinga terkulai, membawakan teh dan kue. Silagui melanjutkan, tidak, armada yang berlabuh kemarin melaporkan bahwa 5 kapal bajak laut tanpa bendera telah muncul di rute Lingasi. Kapal-kapal itu dilengkapi dengan naga terbang dan cukup kuat. Beberapa kapal telah dijarah. Naga terbang, 5 kapal bajak laut. Sejak Philippa memimpin armada untuk membersihkan rute terakhir kali, pada dasarnya tidak ada berita tentang bajak laut. Ini adalah periode paling damai di Laut Zamrud. Tak lama kemudian, bajak laut muncul lagi. Kelompok bajak laut yang bisa memiliki naga terbang semuanya adalah bajak laut besar, dan kami membunuh mereka semua. Silagui menggelengkan kepalanya. Itulah yang kukhawatirkan. Mungkin saja terlewat, atau mungkin saja kelompok bajak laut dari laut lain. Lalu, ia mengeluarkan baju zirah kulit yang compang camping dan berlumuran darah, lalu berkata, ini milik bajak laut. Mari kita lihat apakah Nabi bisa menemukan sesuatu tentangnya. Wu Heng mengambilnya dan berkata, baiklah, tunggu sebentar. Baiklah,
beritahu aku saja jika ada hasilnya. Wu Heng mengambil baju sirah kulit dan langsung menuju ke lantai 3 dan memasuki ruangan tempat Nabi Kerangka berada. Dia tidak membiarkan sang nabi memeriksa baju besi kulit di tangannya, tetapi mengeluarkan meja pasir giok. Alasan kenapa aku tidak mengizinkan Silagui ikut denganku. Saya juga tidak ingin dia tahu keberadaan meja pasir giok. Bukannya aku takut dia menginginkanku. Karakter Silagui dan hubunganku dengannya masih sangat baik. Kekhawatiran utamanya adalah jika informasi tentang benda langka itu bocor, hal itu akan mendatangkan masalah yang tidak perlu bagi diri saya. Meja pasir zamrud bagaikan peta dari sudut pandang Tuhan atas seluruh laut zamrud. Anda dapat melihat pergerakan, rute, bahkan bendera dan jenis kapal apapun. Itu tidak terlalu berguna di luar, tetapi merupakan artefak ajaib di lautan giok. Alasan mengapa Raja Bajak Laut mampu menantang asosiasi adalah karena keberadaan benda aneh ini. Keluarkan meja pasir giok dan lihat situasi di atas. Karena tidak melihat ada bajak laut yang terlihat, mereka memfokuskan perhatian mereka pada rute Lingasik dan mulai mencari di sepanjang rute tersebut. Setelah melihat-lihat, saya menemukan 5 kapal kargo besar di tepi Pulau Scorpion. Kapal itu berlabuh di tepi pulau, dengan bendera berlatar belakang hijau dan sayap naga merah tergantung di sana. Bukan bendera tengkorak hitam dan tulang bersilang milik bajak laut, tetapi hanya ada 5 kapal mereka di seluruh rute, dan mereka mengibarkan jenis bendera yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, jadi mereka merupakan target yang jelas. Wu Heng menyingkirkan meja pasir dan turun lagi. Silagui masih duduk di aula, memandangi lukisan-lukisan yang tergantung di dinding. Bagaimana? Wu Heng bertanya. Apakah kamu tahu dari faksi mana bendera ini, dengan latar belakang hijau dan sayap naga merah? Silagui mengerutkan kening dan mengingat, bendera pedagang naga dan pterosaurus bajak laut-laut zamrud dibeli dari mereka. Hah, para bajak laut membeli naga mereka. Aku belum pernah dengar. Aku tahu beberapa informasi, tapi aku juga belum melihatnya, jelas Silagui, lalu melanjutkan. Mereka mungkin ke sini untuk menjual naga terbang, tapi aku tidak tahu kenapa mereka mulai membajak kapal. Apa rencanamu? Ayo kita bawa tim ke laut sore ini. Laut Zamrud baru saja tenang, dan kita tidak boleh membiarkan mereka membuat masalah. Silagui mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Wu Heng juga setuju dengan gagasan ini. Akhir-akhir ini, semakin banyak kafilah pedagang yang singgah di Pulau Harta Karun, dan lingkungan bisnis pun semakin membaik. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini membuat rombongan merasa rutenya berbahaya lagi. Setelah berpikir sejenak, ia berkata langsung, Treasure Island takkan sepi. Kau tinggal saja dan ambil alih. Serahkan sisanya padaku. Silagui merasa itu masuk akal, mari kita ambil 2 tim. Tidak perlu, mereka semua bertarung dengan kerangka, tunggu saja kabar baikku. Baiklah, hati-hati. Setelah berdiskusi sebentar, Silagui meninggalkan istana dan kembali ke asosiasi dengan kereta. Wu Heng mulai membuat beberapa persiapan. Lalu kenakan topi kondektur, naik kereta, dan isi Scorpion Island pada rencana perjalanan. Kereta hantu itu kembali memasuki kehampaan dan menghilang. Pulau Cakar Kalajengking. Wu Heng duduk di samping dan menunggu sebentar. Glenda dan Xiao Xiao terbang kembali satu demi satu. Lebih dari 400 orang. Tidak ada budak atau sandera yang ditemukan, tetapi lebih dari 40 naga terbang. Xiao Xiao menambahkan, ada profesional level 15 yang sedang mengorek-ngorek kaki di rumah itu. Kotor sekali. Coba kulihat. Kamu nggak perlu lihat si kecil. Tes gelombang. Xiao Xiao menyilangkan lengannya dan cemberut. Glenda tersenyum dan masuk ke dalamnya, dan fotonya dibagikan. Sebuah tenda sementara didirikan di tepi pantai. Memang ada cukup banyak orang di sana, dan ada juga beberapa naga terbang tak jauh dari sana. Mereka tidak terbang ke langit, tetapi jatuh ke tanah berkeping-keping. Wu Heng membebaskan Glenda. Dia mulai memberikan tugas. Xiao Xiao, awasi aku. Glenda, kau akan memimpin para naga.
Apa kau butuh pedang jahat? Glenda menggelengkan kepalanya, mungkin tidak perlu. Wu Heng mengangguk dan melihat ke sisi lain. Xiao Xiao, apakah ada masalah? Xiao Xiao mengepalkan tinjunya, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu mari kita bersiap untuk pertempuran, kata Wu Heng, dan kedua hantu itu segera terbang terpisah. Wu Heng berdiri di tempat tinggi dan memandang kumpulan tenda di bawah dari jauh. Dia mengangkat tongkat di tangannya, lalu tiba-tiba muncul retakan besar dan pintu batu. Saat retakan itu muncul, ia juga menarik perhatian musuh di kejauhan. Mereka berteriak kepada rekan-rekan mereka, mengambil senjata, dan mengamati sisi ini dengan waspada. Wu Heng melirik ke depan dan memberi perintah, bom kerumunan dan rumah batu di sana. Bang gelombang bang gelombang bang bang bang. Senapan mesin di balik gerbang batu mulai menyemburkan lidah api yang menyilaukan. Tenda-tenda dan rumah-rumah batu tiba-tiba meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan di seluruh langit. Musuh-musuh yang berkumpul menjerit dan meratap, melarikan diri ke segala arah dalam kekacauan itu. Pasir dan kerikil yang berterbangan menusuk tubuh mereka dan mereka pun berjatuhan satu demi satu. Seluruh area berkumpulnya tenda-tenda lenyap, menyisakan lubang-lubang dalam di sekujur tanah. Serang dan bunuh semua musuh, perintah Wu Heng lagi. Tabrakan gelombang. Sejumlah besar kerangka cacat mendorong keluar dari balik gerbang batu dan melangkah ke bawah seperti binatang buas yang gila. Perkelahian pun terjadi dengan musuh-musuh yang tersisa yang belum mati. Di sisi lain, beberapa sosok naik ke punggung naga terbang. Lebih dari 40 naga terbang langsung terbang ke langit dan berputar-putar di langit. Seorang manusia yang menunggangi naga terbang menembakkan panah di tangannya, lalu mengeluarkan bom alkimia dan menyalakan sumbunya. Mayat hidup sialan, aku akan meledakkanmu sampai mati. Siapa yang harus diledakkan sampai mati? Wajah ilusi muncul di hadapan orang itu. Tanpa menunggu reaksi, langsung masuk ke tubuhnya. Granat yang sumbunya baru saja menyala dimasukkan kembali ke dalam tas mendengdeng. Ledakan gelombang. Terjadi ledakan keras, dan api melalap pria dan naga itu. Mayat hangus berjatuhan dari langit. Kemudian hantu itu meninggalkan tubuh itu lagi dan memasuki tubuh musuh berikutnya. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menusukkannya dengan ganas ke bagian belakang leher naga terbang di bawahnya. Fei Long merasakan sakit dan berdarah deras. Jatuh ke tanah bersama-sama. Seluruh langit menjadi kacau, dan naga terbang berjatuhan dari langit satu demi satu. Bahkan jika ia merasa ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, sang naga. Setelah terbang beberapa jauh, ia jatuh ke laut. Pertempuran itu berlangsung sekitar setengah jam. Seluruh pulau perlahan menjadi sunyi. Hanya tenda dengan api yang masih mengeluarkan suara berderak. Pertarungannya lebih mudah dari yang Anda kira. Bahkan lelaki kuat yang mengorek-ngorek jari kakinya dalam cerita pendek, Wu Heng tidak melihatnya. Seharusnya hancur berkeping-keping pada putaran pertama tembakan artileri. Para kerangka mulai membersihkan medan perang. Beberapa di antara mereka langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan jasad yang jatuh ke laut. Tak lama kemudian, mayat-mayat itu tersusun rapi di tepi pantai. Wu Heng berjalan mengelilingi mayat naga terbang dan memilih 3 mayat naga terbang dengan pedang tajam menusuk bagian belakang leher. Ikat sayap dan kaki ketiganya. Sang kerangka segera bertindak, mengambil tali, dan mengikat sayap dan kaki naga itu erat-erat. Paman, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Xiao Xiao penasaran. Glenda, di sisi lain, juga berkata, kamu punya beberapa keanehan. Apa maksudnya? Xiao Xiao menjadi semakin penasaran. Wu Heng berkata, jangan bicara omong kosong pada anak itu. Tidak, lalu apa yang kamu lakukan? Wu Heng tidak menjelaskan banyak hal dan melepaskan teknik kebangkitan pada 3 mayat naga satu demi satu. Tubuh Fei Long bergetar pelan, lalu dia membuka matanya, berubah dari keadaan mati menjadi keadaan terluka parah. Mengapa kamu menyelamatkan mereka? Bab 548 4 Pengawal Pejuang.
Ketiga naga terbang itu berubah dari mati menjadi terluka parah. Dia dipukuli sampai mati dengan susah payah, dan sekarang dia dihidupkan kembali. Ikat mereka erat-erat, perintah Wu Heng, lalu menjelaskan kepada hantu di sampingnya, bahwa mereka kembali dulu dan lihat apakah kita bisa membesarkan mereka sendiri atau menggunakannya untuk eksperimen. Kita putuskan nanti. Baiklah, asal kau sudah memutuskan, kata Glenda. Xiao Xiao tidak lagi memperhatikan hal ini dan terbang langsung menuju kapal kargo di pantai. Kerangka itu mengikat naga terbang yang terluka parah 2 kali lagi. Wu Heng mengaktifkan teknik rumah besar dan menyuruh kerangka itu menyeret naga terbang yang terluka parah ke dalam dan melemparkannya ke sudut. Rumah besar itu ditutup. Wu Heng terus memfokuskan pandangannya pada mayat manusia biasa lainnya. Menurut dugaan Silagui, orang-orang ini semuanya adalah anggota tim penyelundup naga, tetapi tujuan mereka datang ke sini dan mengapa mereka merampok kapal masih belum jelas. Temukan saja mayat dan lepaskan bicara dengan orang mati. Mayat itu tiba-tiba duduk, menatap ke sini dengan mata berkaca-kaca. Wu Heng bertanya langsung, apa tujuanmu datang ke sini? Mayat itu menjawab, datanglah ke Laut Zamrud untuk menjual beberapa naga terbang terlatih kepada para bajak laut. Tepat seperti dugaan Silagui, tim pedagang naga datang untuk menjual naga terbang. Wu Heng kemudian bertanya, mengapa merampok kapal dagang? Mayat itu menjawab, para bajak laut menghilang, jadi kami tidak bisa menyelesaikan pesanan ini. Kami berpikir untuk mencuri beberapa barang untuk mengganti kerugian. Pada titik ini, masalahnya sebenarnya sangat jelas. Orang-orang ini tidak dapat menemukan para bajak laut, dan tidak ingin kembali dengan tangan kosong, jadi mereka mulai mengganggu kafilah pedagang di rute tersebut. Dengan lebih dari 40 naga terbang dan seorang pemimpin di level 15, kafilah di rute tersebut benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Hanya saja mereka kurang beruntung. Pulau yang kami pilih untuk ditinggali adalah tempat yang direkam oleh kereta hantu. Ada 3 pertanyaan tersisa. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, apakah kalian sendiri yang mengembangbiakkan naga terbang ini? Ya, seekor naga yang telah dilatih dan dibesarkan sejak kecil akan mematuhi perintah tuannya. Wu Heng menyentuh dagunya dan mengangguk. Aku tidak melihat apakah naga terbang yang baru saja aku selamatkan itu jantan atau betina, jadi aku tidak tahu apakah aku bisa terus membudidayakannya. Wu Heng lalu bertanya, di mana kamu tinggal? Mayat itu menjawab, kota Kasser, di seberang Laut Zamrud. Pertanyaan terakhir, jika kamu meninggal, apakah ada cara bagi orang lain untuk menemukanmu? Mayat itu terdiam. Seharusnya itu tidak mungkin. Ada beberapa tim penyelundup naga, dan beberapa telah menghilang sebelumnya. Aku akan mengatur seseorang untuk melakukan penyelidikan. Kalau tidak ada kabar, lupakan saja. 5 pertanyaan terjawab. Tubuhnya terjatuh kembali ke punggungnya. Bungkus tubuh Fei Long dan kumpulkan semua barang yang rusak di sekitarnya, perintah Wu Heng. Para kerangka itu bertindak, mengambil tikar jerami dan membungkus naga terbang itu. Mereka mengumpulkan semua puing tenda yang compang camping dan menumpuknya di samping. Wu Heng pertama-tama menaruh semua mayat naga terbang ke dalam cincin luar angkasa. Lalu mulai merilis Battlefield of the Dead. Lingkaran cahaya putih keabu-abuan menyebar, daging dan darah berjatuhan, dan kerangka perlahan berdiri dari tanah. Transformasi mayat telah selesai. Wu Heng melepaskan sihir gemuk ke tumpukan puing di sampingnya, dan terus melepaskan sihir bola api. Nyalakan itu. Kebakaran besar terjadi, membuat keadaan di sekitarnya menjadi panas. Ketika api padam, hanya abu yang tertinggal di tanah. Wu Heng mengambil kerangka-kerangka itu dan mulai memeriksa kapal-kapal yang berlabuh di pantai. Kapal jenis ini sangat berbeda dengan kapal bajak laut. Kapal ini sangat kotor dan berbau asam. Tidak ada apa-apa. Mereka sangat miskin. Xiao Xiao terbang kembali, merasa sedikit jijik. Mayat dan kapal naga terbang ini merupakan hasil panen yang sangat besar, kata Wu Heng. Tidak mudah menjualnya, dan orang-orang ini lebih buruk dari bajak laut.
Wajah Xiao Xiao dipenuhi ketidakpuasan. Lain kali ada kesempatan, tangkap bajak laut lagi. Wu Heng kemudian menugaskan kembali kerangka-kerangka itu dan mengirim mereka ke kapal-kapal yang tersisa. Tunggu sampai semuanya siap, diperintahkan untuk kembali. Keesokan harinya pada siang hari, kelima kapal berlabuh di pelabuhan khusus milik asosiasi. Setelah berbicara dengan manajer kapal, mereka naik kereta kuda menuju asosiasi. Pada saat ini, cukup banyak orang berkumpul di aula asosiasi. Melihat papan pengumuman, beberapa orang tengah berdiskusi untuk membentuk tim tentara bayaran mereka sendiri. Wu Heng pergi ke ruang belajar di Aken, mengetuk pintu, mendorongnya hingga terbuka, lalu masuk. Di dalam ruangan, asisten Si Yali sedang memilah dokumen. Ketika dia melihat Wu Heng masuk, senyum langsung muncul di wajahnya. Tuan Pulau Tuan, terima kasih telah menyelamatkanku terakhir kali. Apakah lukamu sudah sembuh? Istirahatlah di rumah sebentar, kata Wu Heng. Diselamatkan dari kematian bukanlah cedera biasa. Meskipun obat-obatan di dunia ini memiliki efek khusus, tidak mudah untuk pulih. Aku tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat, jadi aku bisa datang ke sini untuk menemani Silagui, kata Si Yali lembut. Wu Heng mengangguk dan terus bertanya, di mana Silagui? Dia sedang keluar dan akan segera kembali. Mohon tunggu sebentar. Si Yali membawakan teh dan duduk di samping. Ngobrol dengannya. Dia pertama kali bertanya tentang situasi keluarganya, dan kemudian bertanya mengapa dia belum juga memulai sebuah keluarga, mengingat usianya. Bagaimana Anda menjadi seorang ahli nujum, dan apa rencana Anda untuk masa depan? Dahi Wu Heng berkeringat ketika ditanya pertanyaan ini. Rasanya seperti diblokir oleh seorang bibi di pintu masuk desa di dunia modern dan mengumpulkan gosip dan informasi. Tepat ketika saya ingin mencari alasan untuk pergi, pintu didorong terbuka lagi, dan Sheila masuk terburu-buru. Begitu satu kakinya melangkah memasuki ruangan, matanya tertuju pada Wu Heng, mengapa kamu belum pergi? Wu Heng berkata, aku datang ke sini untuk memberitahumu hal ini. Silagui menyingkirkan helmnya, mengerutkan kening. Kalau ada apa-apa, kembalilah dan beritahu aku. Bajak laut tidak bisa tinggal lama di satu tempat. Begitu mereka pergi, akan sulit menemukan mereka di laut. Tidak, aku sudah kembali sekarang, dan orang itu sudah terbunuh, Wu Heng langsung berkata ketika melihat gadis itu sedikit cemas. Kau kembali. Maksudmu kau sudah membunuh para bajak laut itu? Silagui mengerutkan kening. Membunuhnya. Seperti katamu, dia datang untuk mengantarkan naga terbang kepada para bajak laut. Namun, dia tidak menemukan para bajak laut dan tidak ingin pulang dengan tangan kosong, jadi dia merampok kapal-kapal dagang di sepanjang rute. Kemudian, Wu Heng menceritakan kejadian itu secara rinci. Silagui duduk di sampingnya dan menatapnya. Kamu yakin pergi? Untuk apa aku berbohong padamu? Aku sudah membawa pulang kelima kapal itu dan semuanya sudah berlabuh di pelabuhan. Wu Heng bersandar, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Secepat itu, tanya Silagui. Kalau begitu, jangan khawatir, selesaikan saja. Silagui melotot padanya dan berkata, menurutmu dari mana mereka datang? Kota Kasar, kudengar letaknya di luar Laut Zamrud. Silagui menyesap tehnya dan berpikir sejenak. Saya akan melaporkan ini ke kantor pusat dan meminta asosiasi lokal di Kota Kasar untuk menangani masalah ini. Wu Heng memikirkannya dan berkata, baiklah, kau bisa mengaturnya. Lagi pula, saat aku membunuh mereka, aku sudah membersihkan tempat kejadian perkara. Bahkan jika mereka mengirim orang untuk menyelidiki, mereka tidak akan menemukan kita. Bagus, kau profesional, puji Silagui tanpa ekspresi, lalu melanjutkan, ketika jumlah kapal bertambah, kami akan meningkatkan patroli di rute-rute tersebut untuk mencegah munculnya bajak laut baru. Baiklah, kita mendapatkan 5 kapal kali ini. Aku juga memesan beberapa kapal lagi dari karavan. Setelah itu, kita akan mengatur armada kapal pesiar. Baiklah, lebih cepat lebih baik. Aku tahu.
Setelah membahas masalah tersebut, Silagui bertanya tentang beberapa tiang logam yang didirikan di area tengah. Wu Heng tetap misterius, hanya mengatakan padanya bahwa dia adalah bagian dari pengembangan pulau itu. Setelah beberapa saat, dia akan mengerti untuk apa itu digunakan. Keduanya mengobrol sebentar. Wu Heng meninggalkan asosiasi, dan Silagui mulai menulis laporan untuk diserahkan kepada asosiasi. Kembali ke tempat tinggal, beberapa pelayan keluar untuk menyambut mereka. Selain Minnie, Annette, dan Robbie, Philippa keluar rumah dengan burung beo di bahunya. Tunggu sampai ketiga pelayan itu selesai bertingkah genit. Philippa mencubit pinggangnya dan berkata, "Apa maksudmu pergi melaut tanpa aku sebagai kapten?" Dahi. Kejadian itu terjadi tiba-tiba dan tidak ada kapal yang perlu melaut, jadi saya tidak menelepon Anda, kata Wu Heng. Philippa tampak tidak yakin. Kamu dan Silas pergi berdua, kan? Kamu tidak mau mengajakku, kan? Wu Heng menaruh tangannya di bahunya, dan burung beo itu terbang ke dahan pohon di dekatnya. Dia merangkulnya dan masuk ke ruangan, sambil berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Dia juga tidak pergi. Misinya agak istimewa, dan dia tidak pergi naik perahu. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku kan kapten. Ajak aku kalau kamu pergi melaut. Membosankan kalau cuma di pulau saja. Philippa tersenyum lagi ketika mendengar bahwa pihak lain memang punya alasan. Kembali ke ruang tamu dan tunggu sebentar. Makan siang disajikan. Beberapa orang mengobrol santai sambil makan siang. Wu Heng melanjutkan, "Philippa, pelabuhan baru saja membawa pulang 5 kapal kargo besar. Pergilah dan modifikasi kapal-kapal itu agar bisa kita gunakan untuk berpatroli di jalur pelayaran." "Baiklah, aku akan pergi setelah makan malam." Philippa bertanya lagi, "Apa yang kamu lakukan sebelumnya?" "Anda dapat memahaminya sebagai penjualan ternak. Aku tahu, bagian dalam kapal seperti itu bau sekali. Waktu kita membajak kapal dulu, kita jengkel banget sama mereka. Kita bahkan nggak bisa bersihin kapal. Biarkan kerangka itu menyikat dan membersihkannya." "Saya mengerti." Philippa mengangguk. Setelah makan siang, beberapa pelayan mendiskusikannya dan mengikuti Philippa ke pelabuhan untuk melihat kapal. Wu Heng kembali ke ruang belajar, melewati gerbang, dan menuju ke dunia zombie. Keluar dari gedung asrama. Setelah menunggu di pintu sebentar, Qi Hancai datang dari belakang. "Ada rencana untuk hari ini." Wu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo pergi ke hutan mati di belakang." "Apakah Anda butuh mobil?" "Belum." Mereka berdua menuju ke hutan kayu mati di belakang, tempat sejumlah besar pasukan kerangka ditempatkan. Wu Heng mengeluarkan semua mayat naga terbang dan meletakkannya di ruang terbuka di depannya. Qi Hancai menatap tubuh Fei Long dan matanya perlahan melebar. Banyak sekali. Peran yang dimainkan oleh naga kerangka dalam pertempuran tidak tergantikan. Setelah beberapa gelombang pengeboman udara, 80% zombie dapat dimusnahkan. Sekarang naga kerangka ditempatkan di 2 lokasi, pabrik militer dan bandara. Beberapa di antaranya tidak cukup. Munculnya begitu banyak mayat naga pasti akan membawa pangkalan itu ke tingkat yang lebih tinggi. Wu Heng menghitungnya dengan cermat dan menemukan total ada 38 mayat. Langsung lepaskan Dead Corpse Battlefield, daging dan darah mayat naga berjatuhan, dan naga kerangka berdiri dari daging yang hancur. Tubuhnya gemetar dan daging busuk berceceran di mana-mana. Naga kerangka, level 12. Naga kerangka, level 13. Tengkorak. Semua naga pada dasarnya dijaga pada level 12 atau 13, yang cukup bagus. "Tetap di tempatmu dan tunggu," Wu Heng memberi perintah langsung. Naga kerangka yang gelisah itu perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka meringkuk dan berbaring di ruang terbuka di antara pepohonan. Wu Heng terus menatap Qi Hancai, berapa banyak yang akan dipindahkan ke bandara ketika saatnya tiba. "Oke." Qi Hancai mengangguk. "Saya juga ingat Zhang Qi yang merancang senapan mesin yang dipasang pada naga terbang. Biarkan dia mengatur agar seseorang mengirimkannya kepada kami agar kami bisa mempelajarinya dan melihat apakah itu layak." "Baiklah,
Aku akan menghubungi mereka saat aku kembali. Keduanya kembali ke pangkalan. Saat senja, kembali ke Treasure Island. 3 naga yang terluka parah dan sekarat diseret keluar dari rumah besar. Wu Heng dan rekan-rekannya berjongkok di samping, memandangi 3 naga terbang yang terikat erat. 2 laki-laki dan 1 perempuan, kata Wu Heng. Jenis kelamin naga terbang ini masih dapat diidentifikasi dari keadaan di bawah perutnya. Tuan, apakah Anda akan menyimpannya? Tanya Anet, si kelinci bertelinga terkulai, dengan rasa ingin tahu. Ketika kita membunuh tim penyelundup naga, mereka telah membiarkan naga terbang ini sejak kecil. Kita juga bisa mencobanya. Wu Heng berdiri lagi dan meminta kerangka itu untuk melemparkan ketiga naga terbang itu ke dalam kandang besi di sampingnya. Awalnya saya berencana untuk membesarkannya di dunia zombie. Tetapi ada beberapa tim penyelamat di sana baru-baru ini, dan mereka harus pergi saat itu. Saya masih tidak ingin mereka tahu terlalu banyak. Apakah kita perlu menyiapkan makanan untuk mereka? Tanya Minnie. Tidak perlu untuk saat ini. Jangan biarkan mereka mati. Biarkan mereka kelaparan dulu untuk makan beberapa porsi. Bagus. Ayo, kita kembali. Ya, Guru. Hari kedua, Bandara Zombie World. Di dalam ruang konferensi, Komandan Liu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat, Wakil Kepala Qi, apa maksudmu dengan meminta orang-orang dari grup Tiancheng untuk tetap tinggal? Apa kau mencoba merebut mereka? Qi Hancai menatap pihak lain dan berkata langsung, kami mengundang orang-orang dari grup Tiancheng untuk tinggal dan bergabung dengan markas kami di kota Xinfu. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, itu bisa dianggap sebagai perburuan. Bang gelombang. Komandan Liu menghantamkan tinjunya ke meja konferensi. Dia berkata dengan marah, bukankah agak tidak masuk akal bagimu untuk melakukan ini? Kau tidak bisa berkata begitu. Kaulah yang memimpin para zombie ke pihak kami. Jika kami tidak merespons tepat waktu, kami pasti akan menderita bersamamu. Nada bicara Qi Hancai datar, tanpa perubahan apapun karena raungan pihak lain. Ketua Qi, saya sudah menjelaskannya sebelumnya. Saya melarikan diri ke jalan itu dengan tergesa-gesa, kata pihak lain lagi. Qi Hancai berkata, kami menerima alasanmu, tapi semua orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Kau tidak berpikir hampir membunuh kami itu masalah kecil, kan? Kita bisa bahas masalah ini lagi. Kita tidak bisa menahan orang dengan paksa, kan? Apalagi sebelum kita pergi, kata Komandan Liu. Qi Hancai mengangkat bahu, untuk beberapa hal, kita juga harus membuat keputusan secara spontan. Komandan Liu menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berkata, saya akan kembali dan membahas ini dengan yang lain. Saya akan memberikan informasi yang akurat sebelum saya pergi. Aku beri waktu setengah jam. Kalau kau tidak bisa meyakinkan rakyatmu, kami punya cara sendiri. Tunggu kabarku, kata Komandan Liu dingin lalu berbalik dan pergi. Setelah Komandan Liu pergi, Qi Hancai berdiri dan berjalan keluar, menuju ruangan sebelah. Komandan Liu kembali ke ruangan yang ditugaskan kepadanya. Mendorong pintu hingga terbuka, seluruh orang di ruangan itu berdiri, komando. Apa yang dikatakan pihak lain? Komandan Liu memasang wajah muram dan berkata dengan suara dingin, sambungkan radionya. Saya perlu menghubungi stasiun utama. Radio itu baru saja disimpan, bisik seseorang. Lakukan apa yang kukatakan, kata Komandan Liu dengan nada serius. Ya, jawab pihak lain dan segera mulai merakit radio. Setelah perakitan selesai, radio tersebut didibak. Siap pakai, kata staf di samping. Komandan Liu segera berdiri, mengangkat telepon, dan berkata, ini dari Pusat Penampungan Distrik Provinsi Kota Yangtong, sedang menghubungi stasiun utama. Ini meja resepsionis utama, silakan bicara. Komandan Liu menarik napas dalam-dalam dan berkata terus terang, rencana awal kami adalah pergi ke stasiun utama dengan pesawat penumpang yang tiba di Bandara Kota Yangtong. Ya, pesawat penumpang sudah dalam perjalanan dan akan segera tiba sesuai jadwal, kata pihak lainnya.
Pangkalan Kota Xinfu setuju untuk menyediakan bandara, tetapi mereka hanya mengizinkan beberapa dari kami pergi dan menahan paksa beberapa teknisi. Komandan Liu menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, kami menghargai penyelamatan dan bantuan Kota Xinfu, tetapi para teknisi ini seharusnya memberikan dukungan teknis kepada markas besar dan tidak dapat ditahan paksa. Silakan hubungi markas besar untuk berkomunikasi dengan mereka. Keren gelombang. Arusnya terdengar. Suara laki-laki lain terdengar. Ini, pesawat angkut YS-202. Saya Panglima Tertinggi Lucangan. Kami sedang mendekati langit di atas kota Yangtong dan dikawal oleh 4 jet tempur. Kami sedang membawa tim penyelamat dan teknisi Yangtong kembali ke stasiun utama. Komandan Liu dan semua orang di ruangan itu merasa gembira. Terima kasih, Komandan Lucangan. Saya lega sekarang. Bab 549 tetaplah, biksu suci dari kuil kecil. Membawa pulang saudara-saudara kita dari kota Yangtong juga merupakan salah satu tujuan perjalanan kita, kata Lucangan dengan suara rendah dan serius. Komandan Liu dan yang lainnya di ruangan itu juga menghela napas lega. Dia terus memegang mikrofon dan berkata, kalau begitu kita akan menunggu Komandan Lu tiba. Kita sudah sampai di atas kota Yangtong. Sekarang kemasi barang-barang kalian dan bersiap berangkat. Menerima. Dan tepat saat saya menerimanya, saya mengatakannya. Suara Ki Hancai tiba-tiba terdengar dari radio. Demi keselamatan para pemimpin markas, kami akan mengerahkan unit udara untuk mengawal pesawat angkut. Mohon jangan melakukan tindakan provokatif atau agresif untuk menghindari bahaya. Begitu kata-kata itu diucapkan, stasiun radio tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang pada pita frekuensi publik dapat mendengar percakapan tersebut. Tetapi bagaimanapun juga, Ki Hancai lah yang sedang dibicarakan, jadi masih agak canggung untuk berbicara saat ini. Konvoi. Komandan Liu dan beberapa orang di ruangan itu juga mengerutkan kening. Mereka juga punya pesawat. Saya baru saja melihat dan ada pesawat sipil di luar. Mereka mungkin sedang membicarakan naga terbang kerangka itu. Aku sudah mengawasi mereka beberapa hari terakhir ini, dan jumlah mereka hanya 2 atau 3. Mereka tidak berbahaya. Beberapa orang berbisik. Seorang pria di dekat jendela hanya merasakan bahwa sinar matahari yang bersinar melalui jendela bersifat terputus-putus. Dia menatap keluar dengan bingung, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Mendengarkan percakapan santai orang-orang di ruangan itu, ia mengingatkan mereka, kemarilah dan lihatlah. Ada banyak naga kerangka. Beberapa orang berhenti berbicara dan berjalan menuju jendela dengan kebingungan. Lihatlah ke langit. Sejumlah besar kerangka, seperti burung layang-layang yang meninggalkan sarangnya, bergegas ke langit. Mulai berputar di atas bandara. Momentumnya menakutkan. Semua orang membelalakkan matanya, merasa luar biasa. Ada banyak sekali monster seperti ini. Kok banyak banget sih? Terakhir kali, cuma 2 atau 3 yang melawan zombie. Sungguh kekuatan super yang mengerikan. Ekspresi wajah Komandan Liu menjadi semakin buruk. Ia berpikir, semuanya sudah berakhir. Pesawat-pesawat dari stasiun pusat pasti tidak akan mampu menghentikan Ki Hancai, dan ia tidak punya kesempatan untuk melanjutkan negosiasi. Kali ini, saya benar-benar mengacaukan segalanya. Sky, pesawat angkut YS-202. Suara jet tempur yang menyertainya terdengar dari komunikasi di dalam pesawat. Ada sejumlah besar target terbang yang mendekati ke arah ini. Pada jarak 200 meter, aku bisa melihat sejumlah besar unit kerangka terbang, persis sama dengan naga terbang yang kulihat terakhir kali. Jumlahnya lebih dari 20. Di dalam pesawat angkut, wajah Lucangan tampak jelek dan keringat muncul di dahinya. Melalui kaca di depan, Anda juga dapat melihat sejumlah besar naga kerangka terbang ke arah Anda. Kedengarannya 20 atau lebih, sepertinya tidak banyak. Namun di langit, naga terbang itu mengembangkan sayapnya, menutupi seluruh bidang penglihatan. Mengangkat mikrofon komunikasi, tidak perlu menyerang, kita di sini untuk berdagang dengan mereka. Misi kita adalah bertukar makanan.
Hindari konflik dan lanjutkan dengan kecepatan normal. Menerima. Lu Chang'an menyeka keringat di dahinya, tatapan matanya sedikit kabur. Pangkalan. Kota Xinfu jelas mendengar percakapan mereka dan mengatur agar Fei Long menunjukkan kekuatannya. Inilah yang terjadi. Saya pikir dengan mendatangkan jet tempur kali ini akan mampu menghalangi pihak lain. Sekarang tampaknya pihak lain tidak hanya tidak takut padanya, tetapi kekuatannya juga tidak sesederhana yang dibayangkannya. Pesawat tempur yang menyertainya melaporkan lagi melalui radio, Fei Long tidak menyerang kami, ia terbang di samping kami. Lu Chang'an mengangguk dan berkata, hubungi mereka dan minta mendarat. Kapten mengangkat telepon dan berkata, ini pesawat angkut YS-202, meminta untuk mendarat. Kamu bisa mendarat. Pesawat mulai turun dan mendarat di landasan. Di luar lobi bandara, Qi Hancai dan yang lainnya berdiri di samping menunggu. Seseorang mencibir, begitu Fei Long naik, mereka semua berbicara pelan. Jangan sebut-sebut mereka. Aku terkejut. Beruntunglah raja memiliki banyak naga terbang, kalau tidak mereka akan menjadi begitu sombong. Kalian punya jet tempur, tapi kalian tidak pergi menyelamatkan orang. Sebaliknya, kalian datang ke pihak kami dan bersikap tenang. Qi Hancai melihat pesawat mendarat dan pintu terbuka, lalu berkata ke samping, jangan bicara, mereka datang. Setelah berkata demikian, dia berjalan menghampiri beberapa orang. Menyambut beberapa orang dari meja resepsionis utama. Orang-orang yang datang kali ini masih orang-orang yang sama dari terakhir kali, dipimpin oleh komandan tingkat ketiga, Lu Chang'an. Wakil Kepala Qi, Lu Chang'an tersenyum. Komandan Lu, silakan masuk, minum teh, dan istirahat, Qi Hancai memberi isyarat dengan tangannya. Terima kasih banyak. Beberapa orang berjalan memasuki aula bersama-sama. Tidak seorang pun menyebutkan apa yang terjadi di radio. Ketika kami memasuki ruang pertemuan, teh disajikan. Lu Chang'an berkata langsung, sesuai permintaan Wakil Kepala Qi, kami membawa 50 senapan runduk, 100 senapan mesin berat, 2000 peluru senapan mesin, 500 granat, dan 200 kg emas, yang semuanya akan ditukar dengan makanan. Saya akan meminta seseorang memeriksanya terlebih dahulu. Qi Hancai menoleh dan memberi instruksi kepada orang di sampingnya. Seseorang segera keluar dan membawa orang untuk memeriksa barang yang dibawa masuk. Lu Chang'an mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ia merenung sejenak dan berkata, aku tidak tahu apakah pemimpin pangkalan ada di sini. Aku sudah ke sini 2 kali dan belum pernah berkenalan secara resmi. Pemimpin kita tidak ada di sini. Kalau ada masalah, langsung saja ceritakan. Qi Hancai menatap lawan bicaranya sambil tersenyum. Itu yang kukatakan terakhir kali. Mengenai 2 hal, yaitu melatih orang dengan kemampuan khusus dan mengembangkan kemampuan khusus, aku tidak tahu apa yang menjadi perhatian pangkalan. Sebenarnya, penerapan kedua hal ini akan bermanfaat bagi semua orang, dan bahkan akan menjadi kontribusi besar bagi masa depan seluruh umat manusia. Nada bicara Lu Chang'an perlahan meninggi. Qi Hancai melirik ke arah pihak lain dan berkata dengan tegas, kami tidak akan berpartisipasi dalam kedua rencana ini, Komandan Lu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ini, Lu Chang'an ragu sejenak, lalu mengangguk. Kami tidak akan memaksakannya. Kami menghormati pendapat semua pihak. Mereka berdua berbicara. Terdengar ketukan lain di pintu. Orang yang baru saja keluar untuk menghitung barang datang kembali. Saudari Qi, jumlahnya benar, tidak ada masalah. Qi Hancai mengangguk, tetapi tidak berniat melunasi tagihan makanan. Sebaliknya, dia menoleh ke Lu Chang'an dan bertanya, bagaimana rencana Anda menangani masalah tim penyelamat provinsi, Komandan Lu? Lu Chang'an mengangkat alisnya sedikit dan menatap langsung ke arah lawan bicaranya. Kami telah menerima perintah untuk menjemput tim penyelamat provinsi dan pergi. Dari sini, jujur saja, bolak-balik hanya akan membuang-buang waktu. Orang-orang dari tim provinsi bisa pergi kapan saja. Kami akan mempertahankan grup Tiancheng dan beberapa penyintas biasa yang tidak ingin pergi, kata Qi Hancai langsung. Wakil Kepala Qi, ini momen kritis.
Sudah saatnya semua orang bersatu dan melawan kesulitan. Bagaimana mungkin Anda melakukan ini? Apa Anda tidak takut reputasi buruk dunia luar terhadap Anda? Kalian belum menerima informasi apapun tentang pita frekuensi kota Yangtong. Kalau sempat, dengarkanlah. Siapa yang dimaki-maki oleh berbagai pangkalan itu? Tim penyelamat provinsi memimpin gerombolan mayat dan zombie cacat level 3 ke pangkalan kami, hampir membunuh kami semua. Kami sudah makan dengan lahap selama beberapa hari terakhir, dan sekarang mereka ingin pergi begitu saja. Siapa yang sedang dipecah belah? Lu Chang'an tercekat oleh nada suaranya, berpikir sejenak, lalu melanjutkan, para personel teknis ini akan mendapatkan pengembangan dan platform yang sesuai di kantor pusat. Ketika saatnya tiba, kita dapat membawa mereka kembali dan berbagi teknologinya. Qi Hancai berkata langsung, orang-orang dari grup Tiancheng tinggallah, dan kalian bawa yang lain pergi. Transaksi antara kedua belah pihak akan berlanjut. Tidak akan ada penjelasan lain. Ini perintah yang saya terima. Lu Chang'an menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka pihak lain begitu tangguh. Tetapi jelas bahwa pihak lain bertekad untuk menahan orang tersebut. Saya perlu berbicara dengan Komandan Liu dari tim penyelamat untuk membahas masalah ini. Baiklah, pergi dan undang Komandan Liu. Tak lama kemudian, Komandan Liu masuk dengan wajah muram. Qi Hancai berdiri dan berkata, kalian bisa ngobrol. Kabari aku kalau sudah dapat hasilnya. Ya, Lu Chang'an mengangguk, menatap Komandan Liu, berdiri dan menjabat tangannya, silakan duduk. Qi Hancai berjalan ke ruangan lain. Pintunya dijaga oleh prajurit kerangka dan tertutup rapat. Dorong saja pintunya dan masuk. Ada 7 orang di ruangan itu, duduk atau berdiri. Ketika mereka melihat Qi Hancai masuk, mereka semua berdiri dan menatapnya dengan bingung dan gelisah. Ketua Qi, apakah ada hasilnya? Tanya pria yang mengenakan jaket bulu angsa di luar dan jas di dalam. Orang ini adalah Gaorong, perwakilan dari Tiancheng Group. Duduk dan bicara, kata Qi Hancai. Setelah semua orang duduk kembali, Qi Hancai berkata perlahan, aku berencana untuk membiarkan kalian tinggal. Kalian harus tahu ini. Kami mengerti, jawab Gaorong. Segala sesuatunya sudah sampai pada titik ini dan orang tersebut telah dimasukkan ke dalam tahanan rumah, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Qi Hancai melanjutkan, bagaimana menurutmu? Gaorong tetap tegak sambil menjawab, terima kasih kepada pangkalan kota Xinfu atas penyelamatan dan bantuan Anda selama ini. Kami akan selalu mengingat kebaikan ini, tetapi kami juga berjanji kepada Komandan Liu bahwa kami akan menemaninya ke markas. Mohon maaf, Kepala Qi. Qi Hancai tetap tenang dan berkata dengan nada datar, kau orang yang cerdas. Markas besar datang ke tempatku untuk bertukar makanan. Apa kau pikir situasi mereka akan lebih baik daripada kita? Orang-orang dari seluruh negeri berkumpul di sana, jadi pasti ada banyak orang. Apa kau akan kelaparan bersama mereka? Semua orang di ruangan itu mengerutkan kening. Kali ini pesawat dari kantor pusat tidak datang khusus untuk menjemput mereka. Kalau tidak, dia pasti sudah pergi ke pangkalan aslinya sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Tujuan utamanya adalah untuk bertukar makanan dan membawa semuanya pergi. Qi Hancai melanjutkan, kalau kamu tetap di sini, kamu akan menjadi staf teknis. Para biksu di kuil kecil akan diprioritaskan dalam penyediaan perlengkapan dan peralatan. Kalau kamu pergi ke sana, bab 550 Gereja Ash. Qi Hancai melirik orang-orang di seberangnya, tersenyum, dan berkata, apakah markas besar membutuhkan teknisi seperti kalian? Kalau kalian ke sana, kalian hanya akan membantu dan melakukan pekerjaan biasa. Penghargaannya belum tentu untuk kalian, jadi kenapa repot-repot berdesakan di satu tempat? Anda mungkin memikirkan masalah keamanan. Markas besar memiliki personel yang cukup dan lebih aman, tetapi seperti yang Anda lihat beberapa hari terakhir, pangkalan kami memiliki lebih banyak personel dan lebih banyak pangkalan yang cukup untuk menjamin keselamatan Anda. Tatapan mata setiap orang mulai berubah saat mereka merenungkan apa yang dikatakan Qi Hancai.
Markas besar menugaskan kami tugas, dan kami pergi ke sana untuk berupaya mengembangkan sumber daya manusia, lanjut Gao Rong. Qi Hancai tersenyum, Komandan Liu membawamu ke sini, dan itu suatu kehormatan untukmu. Tapi untuk apa lagi kau membawa para teknisi itu, selain membuat mereka kelaparan dan mengisi beberapa lowongan? Kemudian ia mengalihkan pandangannya kepada yang lain, saya jamin kalian akan punya cukup makanan di masa depan, dan kalian yang berkeluarga bisa hidup mapan. Dimanapun kalian berada, kalian akan berkontribusi bagi kemanusiaan. Gao Rong masih mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Yang lainnya juga mengerutkan kening. Melihat tidak ada yang berbicara, Qi Hancai melanjutkan, saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa kami menghargai kemampuan Anda dan mengundang Anda untuk tinggal dan memikirkannya dengan hati-hati. Setelah berkata demikian, dia melirik Gao Rong yang tengah berpikir keras dengan tatapan dingin. Ekspresi orang lain membeku dan tatapannya menjadi kabur. Qi Hancai menarik pandangannya, membuka pintu dan pergi. Setelah keluar, aku mendengar gumaman diskusi pelan dari balik pintu. Qi Hancai berjalan keluar aula dan melihat pesawat yang diparkir di landasan. Tak lama kemudian, seseorang berjalan cepat, Saudari Qi, Komandan Lu dan pria bermarga Liu sedang keluar. Ayo, saatnya mendapatkan hasil. Qi Hancai berjalan kembali ke aula. Lu Chang'an dan Komandan Liu sudah keluar. Komandan Liu berkata langsung, Wakil Kepala Qi, kami sangat menyesal atas apa yang terjadi sebelumnya. Kami akan mencari cara untuk menebusnya di masa mendatang. Qi Hancai melambaikan tangannya, mari kita bicarakan masalah ini dulu. Bagaimana diskusi kalian? Lu Chang'an berkata, biarkan orang-orang dari grup Tiancheng yang memutuskan masalah ini. Siapa yang akan mereka ikuti tergantung pada keinginan mereka. Pergi dan bawa Gao Rong ke sini, Qi Hancai berbalik dan berkata. Baik Lu Chang'an maupun Komandan Liu merasa gembira. Tampaknya pihak lain juga menyetujui metode ini. Tak lama kemudian, Gao Rong, yang mengenakan setelan jas, datang menghampiri. Ia melirik beberapa orang dan mengangguk kecil. Komandan Liu berkata dengan tidak sabar, perwakilan Gao Rong, kami menghargai pendapat Anda. Apakah Anda berencana untuk ikut dengan kami ke pangkalan utama, atau tetap di sini? Wajah Gao Rong tampak agak muram. Ia tidak menyangka negosiasi antara kedua belah pihak akan berakhir dengan ia harus membuat pilihan. Matanya mengamati wajah beberapa orang. Kegembiraan Komandan Liu, ketidakpedulian Qi Hancai, dan berbagai ekspresi orang lain. Semua mata tertuju padanya, menunggu hasil akhir. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami baru saja berdiskusi dan memutuskan untuk tinggal di pabrik militer dan membantu membangun kembali kota Yangtong. Apa, Gao Rong, apa yang kau bicarakan? Komandan Liu membelalakkan matanya tak percaya. Qi Hancai mengangguk puas, Gao Rong, kamu bisa kembali. Ya, Kepala Qi. Gao Rong berbalik dan pergi. Qi Hancai terus menatap Lu Chang'an, Komandan Lu, apakah Anda punya pertanyaan? Lu Chang'an melirik Komandan Liu di samping. Sampai sekarang, saya masih belum mengerti apa yang mereka lakukan. Anda belum tahu apakah pihak lain akan mengikuti Anda atau tidak, dan Anda membuat segalanya jadi canggung. Tidak masalah, sepertinya semuanya hanya salah paham. Komandan Liu ingin berbicara. Lu Chang'an menyela dengan tajam, kalau ada apa-apa, kembalilah ke markas dan bicaralah dengan orang-orang di atas. Jangan ganggu urusan rutin kita. Komandan Liu berhenti berbicara. Qi Hancai mengangguk dan memberi perintah, inventarisasi perbekalan dan lunasi tagihan makanan untuk Komandan Lu. Orang-orang di belakangnya mulai bergerak. Muatan di pesawat dibongkar dan makanan yang sudah disiapkan dimuat ke dalam pesawat. Tunggu sampai semuanya selesai. Lu Chang'an tidak menyebutkan apapun lagi. Dia menaiki pesawat bersama tim penyelamat yang bersedia pergi dan langsung lepas landas. Qi Hancai meminta seseorang untuk mengemasi perlengkapan sementara dia pergi ke kamar di lantai 3. Di dalam ruangan, Wu Heng duduk di kursinya dan menunggu.
Orang-orang dari stasiun utama sudah pergi, dan staf teknis tetap tinggal. Qi Hancai menghela napas lega. Wu Heng dapat melihat dengan jelas bagaimana segala sesuatunya berkembang melalui hantu itu. Termasuk kepergian Qi Hancai dan percakapan pribadi antara Lu Chang'an dan Komandan Liu. Terdengar pula bahwa keduanya waspada terhadap kekuatan militer di pihak mereka. Kalau saja jumlah naga terbangku tidak bertambah banyak, meskipun aku tidak takut pada mereka, aku tetap harus berbuat lebih banyak lagi. Masih perlu menunjukkan tingkat kekuatan tertentu. Bagus sekali, lebih bijaksana dari yang kukira, puji Wu Heng. Jika itu dia mungkin akan menangkap Gao Rong dan membunuhnya jika dia menolak tinggal, lalu menggantinya dengan orang lain untuk memimpin staf teknis. Tentu saja, pendekatan Qi Hancai lebih baik. Ia menjelaskan pro dan kontra dari kedua belah pihak, dan orang-orang di Tiancheng Group membuat pilihan mereka sendiri. Qi Hancai tersenyum dan berkata, saya juga khawatir orang-orang itu tidak akan berpikir jernih dan benar-benar tidak setuju. Kalau begitu, Anda harus turun tangan. Untungnya mereka setuju, kata Wu Heng sambil tersenyum. Ya, Qi Hancai juga mengangguk. Ayo, kita berkemas dan pulang lebih awal agar kita bisa menyiapkan akomodasi untuk orang-orang itu. Bagus. Kedua pria itu keluar dari ruangan dan mengumpulkan semua amunisi dan emas yang mereka bawa. Menjelang tengah hari, ia kembali ke pabrik militer bersama konvoi dan orang-orang lainnya. Qi Hancai pergi untuk menyiapkan kamar bagi staf baru dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja. Wu Heng juga melewati gerbang dan kembali ke Pulau Harta Karun. Rumah pemilik pulau. Ketika Wu Heng turun ke bawah, dia melihat beberapa pelayan berkumpul di depan kandang besi tempat Fei Long dipenjara. Mengatakan sesuatu pada sangkar besi. Jangan sampai digigit. Wu Heng berjalan mendekat. Tuan. Beberapa pelayan berdiri dan memberi hormat. Mini menjelaskan, saya pergi ke Beacon Street hari ini dan membeli 2 alat peraga yang memungkinkan saya berkomunikasi dengan naga terbang. Sambil berbicara, dia mengambil gelang dan ikat kepala dari tangan Robe. Gelang binatang menjadi teman. Deskripsi, buat binatang, monster dengan tingkat kecerdasan tertentu percaya bahwa Anda tidak punya niat jahat. Target binatang itu harus bisa melihat dan mendengar Anda. Ikat kepala komando psikis. Deskripsi, memungkinkan makhluk tingkat rendah dengan tingkat kecerdasan tertentu untuk menerima instruksi telepati Anda dan memahami pikiran Anda, tetapi tidak dapat membaca pikiran mereka. Wu Heng melirik dan informasinya muncul. Kedua alat peraga ini cukup bagus. Mereka bukan alat peraga tingkat tinggi. Namun, dilihat dari sikap Fei Long, hal itu seharusnya masih ada pengaruhnya. Apakah mereka patuh? Tanya Wu Heng. Sangat penurut. Mini melirik ke arah kandang besi. Kalian boleh berkomunikasi dengan alat peraga, tapi jangan biarkan mereka keluar untuk menghindari bahaya, perintah Wu Heng. Saya mengerti. Mini kemudian bertanya, Guru, apakah Anda ingin makan? Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku sebenarnya agak lapar. Kalau begitu aku akan bersiap-siap. Setelah berkata demikian, dia segera berlari ke dapur. Kami makan malam bersama. Kami juga melakukan beberapa pelatihan sederhana di ruang pelatihan. Saat malam mulai gelap, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi, Wu Heng menaiki kereta menuju asosiasi. Saya mengetuk pintu dan masuk ke ruang kerja di Aken. Namun, hanya asisten, si Yali, yang duduk di ruangan itu. Tuan penguasa pulau. Di mana Silagui? Tanya Wu Heng. Setelah sarapan, staf asosiasi pergi ke rumah pemilik pulau dan mengatakan bahwa Silagui sedang mencarinya. Kami datang ke sini dengan kereta. Si Yali tersenyum dan berkata, Silagui pergi ke meja depan dan akan segera kembali. Begitu Wu Heng mengangguk, Silagui membuka pintu dan masuk. Dia melirik Wu Heng dan menyerahkan surat itu padanya. Suratmu dan jimat giok Linbing, milik kepala suku Lilit. Lilit, apakah ini karena terakhir kali aku membunuh vampir itu? Atau karena informasi yang kuberikan beberapa kali?
Sisihkan dulu jimat giok Linbing. Dia mengeluarkan surat itu, merobeknya, dan menuangkannya ke telapak tangannya. Hal pertama yang terjatuh adalah lencana berwarna abu-abu besi berbentuk seperti sayap kelelawar dan kapak perang yang disilangkan dan muncul di telapak tangannya. Shilaros memperhatikan dari samping dan berkata dengan heran, lencana tim penegak hukum gereja Holy Ash. Gereja